من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sambil menunggu Pak Ustadz bergabung, silakan untuk saling sapa dan salam. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz Ahmad Susilo akan hadir jam 1. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Nani, terima kasih. Ya Pak. Ya ini mohon maaf ada perubahan, biasa jam 10 Pak Ahmad ada keperluan keluarga, tapi insya Allah ya kita hadir untuk paling tidak mendengarkan tausiahnya. Terima kasih, silahkan. Gimana, sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada tim dari Alayan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Ya, silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih udah hadir. Ya, sama-sama Pak. Bapak Ya, sehat? sama-sama. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, buat semua juga sehat ya, kepada tim dari Alayan, insya Allah ya bisa mengikuti dengan baik dan hikmah. Sehingga Amin. kita bisa belajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin Pak Daryono dan siapa lagi gimana ya, mudah-mudahan semua yang hadir yang tidak bisa disebutkan namanya ya mudah-mudahan Ada Pak Uda, ada Pak Fiski, Pak. iya ya, silakan. Terima kasih Pak Uda, Pak Fiski dan juga teman-teman saudara-saudaraku yang lainnya yang bisa menghadiri secara online insya Allah ya. Pak Gunawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak sehat? Sehat Bapak. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir. Ya, ya sama-sama Pak. Ya, ini suaranya Pak Gunadi nih ya. Halo. Iya betul. Iya, Pak. Sehat Bapak ya? Pak Gunadi sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin ya. Alhamdulillah sehatnya orang tua. Iyalah, sehat Pak. Semangat, semangat. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Gaya? Gaya? Mita. Oh, Mita ya. Oke. Bu Mita, terima kasih ya. Ya, Sehat selalu Bu Mita ya. Sehat ya. Iya, sama-sama kamu. Assalamualaikum Mita. Ini Mbak Puji. Siap-siap. Iya. Ini di rumah atau lagi di mana? Di rumah.
Oh, lagi nggak ada acara. Alhamdulillah. Ada nanti sore biasa latihan. Oh, oke, latihan Nampon angklung. jam 4. Hah? Latihan. Nampon, latihan. nampon. Ngejurus aku. Oh, oke, sip lah. Ya, Mudah-mudahan tambah Ya, tambah sehat. tambah ya, sehat. amin, Tambah ya sehat. bangun. Ya. Pokoknya apa kebaikan nyembuhin Allah apa menyembuhkan umat. Insya Ya. Allah, amin. Panjang umur, sehat selalu. Ya, kepada yang lainnya juga semua sehat ya Bapak Ibu yang apa namanya yang sudah bergabung ya Insya Allah. Ya, Pak Ahmad biasa jam 1 nanti ini perubahannya karena Pak Ahmad ada acara keluarga. Ya Alhamdulillah beliau sangat sibuk, tapi Alhamdulillah bisa menyempatkan dari bulan ke bulan untuk bisa tetap memberikan tausiah di Masjid Taklim Naimah. Ya kita bersyukur kita belajar. Baju kita kembaran ya, Pak, ya. Iya, hampir sama ya Pak ya. Sama. Nuansa warnanya sama. Iya Pak. Ya. Mungkin sehati kali Pak. Amin, amin. 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 Pak Bibi, Pak Guna. Bibisan. Bu Puji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Dek Mandi? Ada? Ada lagi mau sholat dulu. Oh, gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Ada, semua sehat ya. hadir Mbak Puji, Mas Kun. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Medi. Sehat-sehat ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Ya, kepada yang lainnya juga yang baru bergabung, Pak Sabrawi, gimana Pak Bibit, sehat ya Pak Bibit? Ini Pak guru saya nih. Alhamdulillah bisa bergabung. Ada bulan dari Mbak ini selamat Mbak Nuria, Dokter Shirley. Terima kasih atas kehadiran jamaah semua. Assalamualaikum Mbak Puji, Pak Gunawan, hadir. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih Iya. Ibu hadirnya. Mudah-mudahan sama-sama kita Amin. belajar nih Bu. Iya, ingat di Gandaria. Alhamdulillah, mohon izin Bapak Adi Gunawan atau Pak Alhamdulillah Rustam ya. sudah bergabung. Oh ya, baik, oke. Pak Ahmad Susilo sudah bergabung. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak. Ya, terima kasih. Suaranya khas Pak Ahmad Susilo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya khusus buat Pak Ahmad Susilo. Semoga selalu diberikan sehat walafiat. Maaf kami tidak bisa menyebutkan nama yang hadir satu persatu. Saya dan Puji ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua jemaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan kembali dan diberi sehat sehingga dapat hadir dalam kajian Al-Qur'an dan hadis Majelis Taklim Naimah. Temanya kali ini adalah tema lanjutan 3 pesan malaikat Jibril kepada Rasul sesi 2 dari rencananya 3 sesi. Sesi tanya jawab setelah tausiah selesai bisa melalui chat atau angkat tangan maupun bisa langsung kepada admin. Mohon berkenan selalu pada posisi mute dan
penutupnya oleh Pak Ahmad, doa penutup majelis taklim. Demikian yang kami bisa sampaikan. Pak Ahmad, silahkan waktunya buat Bapak. Tayyib. Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Naimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali pada siang hari ini. Sedianya kita biasa berjumpa pagi hari menjelang zuhur. Qaddarallahu wa ma syafa'al. Hari ini kita bisa berjumpa ba'da salat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan untuk kita rahmat dan barokahnya. Allah limpahkan untuk kita petunjuknya, dan semoga kita bisa tetap istiqamah di atas iman dan takwa, amal ibadah, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, para jamaah Majelis Taklim Naimah yang semoga dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita, yakni bulan lalu kita membahas tentang 3 nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita bahas wasiat yang pertama. Ya Muhammad, hai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Dan kita membahas yang kedua pada hari ini. Ya Muhammad, ihbib man syi'ta fa innahu mafarikuh. Hai Muhammad, cintailah apapun dan siapapun yang kamu ingin cintai. Tapi sesungguhnya kelak akan berpisah denganmu. Yang kita cintai akan meninggalkan kita. Atau mungkin kita duluan yang meninggalkan yang kita cintai. Intinya, kita boleh mencintai apapun yang kita ingin cintai di dunia. Tapi yang kita cintai akan meninggalkan kita. Atau kita pun akan meninggalkannya. Yang jelas, yang kita cintai berpisah dengan kita. Fa'innahu mafariku. Sesungguhnya yang kamu cintai akan berpisah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Apakah yang kita cintai? Di dunia manusia biasanya mencintai pertama dari sisi materi, harta, kekayaan, bisa pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, gelar, dan seterusnya. Aset, bisnis, tanah, rumah, mobil, itu semuanya adalah harta kekayaan. Dan itu dicintai, betul. Apalagi selain itu, dari sisi fisik, kita mencintai tubuh kita. Kita pun mencintai orang yang sekitar dengan kita. Pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Itu semua kita cintai. Handai tolan kita cintai.
Bolehkah kita mencintainya? Boleh. Asal jangan sampai cintamu kepada yang kita cintai di dunia mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita cintai di dunia, yaitu yang kita miliki, suatu ketika meninggalkan kita. Yang akan kita bawa yang kekal, bukan yang kita cintai di dunia, tapi yang terkadang kita tidak cintai. Ketaatan, amal ibadah. Itulah yang sesungguhnya lebih kita cintai. Karena itu bekal untuk kita bawa mati. Tapi manusia lebih mencintai dunia dan seisinya dibandingkan apa yang ada pada sisi Allah. Maka malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ihbib man syi'ta fa innahu mafariku." Hai Muhammad, silahkan kamu cintai siapapun dan apapun yang kamu ingin cintai. Sesungguhnya akan berpisah dengan yang kamu cintai meninggalkan. Atau kamu sendiri yang akan meninggalkan. Yang jelas, yang kita cintai akan berpisah dengan kita. Mari kita buka dalil-dalil terkait dengan wasiat ini. Pertama, surat 28 Al-Qasas ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Apa saja yang Allah berikan kepada kamu yang kamu cintai, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, semua yang kamu miliki di dunia yang kamu cintai. Atau termasuk di antaranya anak, keluarga, pasangan, handetolan. Famata'ul hayati dunya wa zinatuha. Itu hanyalah kesenangan dunia, kenikmatan dunia, beserta dengan keindahannya, beserta dengan kenikmatannya dan perhiasannya. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan itu lebih kekal. Yang kita cintai di dunia berpisah dengan kita. Yang ada di sisi Allah itu kekal dan itu lebih baik. Afala taqilun? Maka apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwasanya apapun yang kita cintai di dunia ini berupa apapun, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya, keturunan dan yang lainnya, lenyap, tidak terus bersama kita. Sementara hanya kenikmatan dunia. Maka boleh kita mencintai mereka, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kita boleh mencintai harta kita, tapi jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kita boleh mencintai kedudukan kita, jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kita boleh mencintai harta kekayaan, tempat tinggal, kendaraan, orang tua, anak, pasangan, tapi jangan sampai cintamu mengalahkan kepada Allah. Karena kalau cinta kita kepada Allah, abadi. Tapi kalau cinta kepada dunia, musnah. Maka Allah ingatkan kepada kita. Di surat At-Taubah, surat 9, ayat yang ke-24. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 24. Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "in kana aba'ukum," jika bapak-bapakmu, "wa abna'ukum," anak-anakmu, "wa ikhwanukum," saudara-saudaramu, "wa azwajukum," pasangan-pasanganmu. Bagi para suami adalah istri-istrinya, bagi para istri adalah suaminya. "Wa ashiratukum," karib kerabatmu. "Wa amwalun niqtaraftumuha," harta kekayaan yang kamu telah usahakan. "Wa tijaratun tahsyawna kasadaha,"
perniagaan, perdagangan, bisnis-bisnis yang kamu kuasai dan kamu sangat takut akan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, rumah-rumah tinggal yang kamu bangun dengan megah, yang kamu sangat cintai, yang kamu sangat sukai. Ahabba ilaikum minallah. Kalau itu semua lebih kamu cintai dari cintamu kepada Allah, wa rasuli, cintamu kepada Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan cintamu dalam rangka berjuang, berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya kepadamu. Kalau cinta kita kepada dunia mengalahkan cinta kita kepada Allah, saking cintanya dengan dunia kita abaikan urusan ibadah. Saking cintanya dengan bisnis yang menguntungkan kita tinggalkan urusan mencari ilmu agama. Saking cintanya dengan perdagangan, dengan keuntungan yang besar, kita tinggalkan sholat. Intinya ketika dia mencintai dunia, lalu meninggalkan perintah Allah, maka seluruh yang dicintai itu lenyap. Maka tunggulah, kata Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah sampai Allah benar-benar mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan sungguh Allah tidak akan pernah memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dari ayat ini jelas sekali tadi di surat 28 ayat 60. Semua yang kita kuasai di dunia, yang kita cintai di dunia, lenyap. Tidak kita bawa mati. Maka andai kita mencintai dunia dan seisinya itu mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dalam rangka untuk berjuang, berjihad di jalan Allah, diabaikan perintah Allah gara-gara dunia. Dia langgar aturan Allah, dia langgar larangan Allah gara-gara terlalu cinta dengan dunia. Gara-gara ingin mendapatkan popularitas, mendapatkan kedudukan, mendapatkan pangkat jabatan, lalu dia langgar aturan Allah, silahkan Anda berbuat. Tunggulah, kata Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Yani orang-orang yang terlalu mencintai dunia, kemudian dia lupakan Allah, Allah biarkan orang itu bergelimang dengan kekayaan, bergelimang dengan dunia yang dicintai, tapi tidak mendapatkan apapun dari Allah. Dia hanya dapat dunia. Apa sebabnya? Karena dia terlalu mencintai dunia, mencintai keluarga, mencintai harta, mencintai nikmatnya dunia, lalu dia tinggalkan aturan Allah. Mencintai dunia, lalu dia campakkan syariat Allah. Sehingga berjuangnya di jalan Allah dikalahkan dengan hawa nafsu dunia. Maka Allah mengancam satu ancaman, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi ketika seorang hamba sudah dicabut nyawanya, pembalasan Allah pasti akan ditimpakan nanti. Maka jelas bahwasanya kita tidak boleh mencintai dunia dan seisinya melebihi cinta kita kepada Allah. Tidak boleh seorang hamba mencintai dunia dan seisinya lalu dia mengalahkan aturan-aturan Allah. Orang yang demikian tidak pernah akan merasakan nikmatnya iman. Orang yang demikian tidak akan pernah merasakan lezatnya iman. Bagaimana agar iman kita betul-betul nikmat, lezat, dan betul-betul kita menikmati iman kita, agama kita, akidah kita. Satu syarat, cintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Anda akan merasakan nikmatnya iman. Tapi kalau masih mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul, dunia hanya digenggam sementara. Dunia hanya dimiliki sementara. Tapi demi Allah, setelah itu musnah. Nggak dibawa kemana-mana. Maka modal kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah bukan harta kekayaan duniawi. Pangkat jabatan, kedudukan, anak, keturunan. Bukan.
Yang harus lebih kita cintai adalah iman dan amal soleh kita. Bukan harta kekayaan dan anak keturunan kita. Karena betapa banyak manusia mencintai harta kekayaan, lalu dia melupakan Allah. Mencintai anak keturunan, lalu dia melupakan Allah. Bahkan dia melanggar aturan Allah. Apakah yang kamu cintai kekal? Selamanya kita bawa? Tidak. Demi Allah tidak. Maka siapa yang paling lebih kita cintai? Tidak lain, tidak bukan. Satu. Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 34 dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Apabila 3 perkara itu telah ada pada diri seorang hamba, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Dia akan merasakan manisnya dan lezatnya iman. Siapa seorang hamba yang merasakan nikmatnya iman? Yang sempurna imannya? 1. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jelas sekali di sini. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari seluruh yang lainnya, dunia dan seisinya, harta kekayaan, pangkat jabatan, anak keturunan, nggak ada nilainya. Jika dia mencintai Allah, mengalahkan seluruh cintanya dengan harta kekayaan, dunia yang dimilikinya, pasangan, dan seterusnya, itulah orang yang benar-benar akan dicintai Allah dan merasakan nikmat imannya. Halawatul iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Karena orang itu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya. Ini saudara sekalian, wajib kita patri. Karena kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, kita akan mencintai menjalankan perintahnya. Kita akan mencintai dalam rangka meninggalkan larangannya. Kita akan mencintai dalam rangka aturan-aturannya, mengikuti syariatnya. Maka orang itu akan membuktikan dengan sebenar-benarnya, akhirnya dia betul-betul lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dibandingkan cintanya dengan dunia dan seisinya. Itulah pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ihbib man syi'ta, fa innahu mafariku. Hai Muhammad, silahkan cintai siapapun dan apapun yang kamu ingin cintai. Tapi sesungguhnya kamu berpisah dengan yang kita cintai, berpisah dengan kita. Nggak akan langgeng. Maka cintamu kepada Allah dan Rasul itulah nomor 1. Cintamu kepada Allah dan Rasul itulah yang harus kita pupuk. Kalau kita miliki benar-benar cinta kita kepada Allah dan Rasul melebihi dari segala cintanya kepada makhluk, kita akan merasakan nikmatnya iman. Kita akan merasakan nikmatnya iman. Maka orang yang benar-benar merasakan nikmatnya iman, ketika dititipi oleh Allah dunianya, perbendaharaan dunianya, dia tidak akan melupakan Allah. Dia tidak akan sombong. Dia tidak akan melampaui batas. Kenapa? Karena menyadari hanya titipan, bukan miliknya. Yang suatu ketika diambil sama pemiliknya. Kita cuma dititipi. Andai kita memahami itu, subhanallah, nikmat hidup. Allah yang mengatakan itu. Halawatul iman. Nikmatnya iman, lezatnya iman. Pertanyaannya adalah, bagaimana cinta Anda kepada Allah dan Rasul-Nya? Sudahkah melebihi segala-galanya? Bagaimana cinta Anda dengan dunia? Apakah itu tujuan utamanya? Mari kita merenung. Apapun yang kita cintai, hingga kita bawa mati.
Tapi memang manusia sudah disampaikan dalil-dalil, disampaikan ayat-ayat, disampaikan keterangan-keterangan. Maka apa yang terjadi? Kebanyakan manusia ingkar. Kebanyakan manusia ingkar. Padahal dia menyaksikan keingkarannya. Karena terlalu cinta dengan dunia. Karena terlalu mendambakan dunia. Seakan-akan dunia segalanya. Maka agar cinta kita kepada dunia jangan terlalu kuat. Nabi SAW pernah berpesan kepada kita. Dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Di kitab Bulughul Maram. Bab tentang jenazah. Dan itu hadis nomor 1. Hadisnya nomor 556. Kitab Bulughul Maram. Dari Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai. Dan disahkan oleh Imam Ibnu Hibban. Apa kata Rasulullah SAW? Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Yakni al-maut. Hendaklah kamu seling banyak mengingat pemutus kenikmatan dunia. Perbanyak kita mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa itu lezatnya dunia? Al-maut, kematian. Jadi seluruh yang kita cintai, yang kita miliki dan sangat kita cintai, kalau kematian sudah menimpa, mau dibawa kemana? Berpisah dengan kita. Maka hadis ini mengingatkan kepada kita. Nabi SAW mengingatkan kita. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Hendaklah kalian senantiasa memperbanyak pemutus kelezatan dunia. Pemutus kenikmatan dunia. Kalau sudah putus nikmatnya, habis. Tidak ada lagi yang akan dibawa. Apa itu yang memutuskan kenikmatan dunia? Al-maut. Kematian. Maka kalau sudah mati, adakah yang bisa dibanggakan? Adakah yang bisa dipamerkan? Adakah yang bisa menolongnya? Adakah orang-orang yang kita cintai menolong kita? Tidak. Orang yang paling mencintai kita apa membantu kita? Tidak. Silahkan kalau begitu Anda cintai. Padahal mereka belum tentu membantu kita. Kecuali cinta kita kepada Allah dan Rasul. Itulah yang akan menolong kita. Dengan kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul, sebenar-benarnya mencintai Allah dan Rasul, kita akan dikembalikan. Dan kita akan selalu dicintai oleh Allah. Dikembalikan kepada Allah, Allah mencintainya, Allah meridhoinya. Karena kita tidak mencintai makhluk yang dengan hawa nafsu, yang dengan sukacita. Yang kita cintai adalah Khalik, pencipta, Allah, dan makhluk mulia yang diciptakan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berpikir seperti ini, saudara sekalian, hati kita lapang insya Allah. Sebab apa? Kita mencintai hanya sekedar berada di genggaman. Andai kata luput, kita tidak akan sakit hati. Maka pesan Rasul tadi, aksiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Hendaklah memperbanyak pemutus kelezatan dunia, pemutus kenikmatan dunia, pemutus nikmat yang paling kamu cintai di dunia. Apa itu yang memutuskan? Kematian. Cukuplah kematian menjadi pengingat kita. Cukuplah kematian menjadi pelajaran bagi kita. Cukuplah kematian yang akan menimpa kita menjadi penegur kita, pengingat kita. Jangan terlalu cinta dengan dunia dan seisinya. Sebab yang dicintai dengan dunia tidak dibawa mati. Allahu Akbar. Ini jelas sekali saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Allah tidak melarang kita mencintai tadi. Di surat At-Taubah yang sudah kita baca.
Mencintai anak tidak masalah, mencintai pasangan tidak masalah, mencintai orang tua tidak ada masalah. Mencintai yang kamu cintai dengan dunia silakan. Apa yang tidak boleh? Cintamu kepada dunia melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Cintamu kepada dunia menyebabkan lalai dari berjuang di jalan Allah. Maka jika demikian, dicintai dengan dunianya, dicari dengan waktunya, dicari, dikejar-kejarnya. Akhirnya dunia yang dikuasainya suatu ketika hilang. Meninggalkan kita. Atau kita yang akan meninggalkan duluan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Bukankah ayat ini dan hadis tadi sudah menggetarkan hati kita? Menyadarkan kita apa yang kita cintai di dunia nggak nolong kita. Maka Allah mengingatkan kita, ingat, takutlah kamu. Mumpung sekarang masih di dunia. Perhatikan kata Allah. Al-Baqarah surat 2 ayat 123. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adl wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu akan datang nanti suatu hari di mana seseorang tidak bisa menggantikan orang lain. Tebusan sebesar apapun tidak diterima. Syafaat tidak akan bermanfaat dan tidak berguna. Hari apa itu saudara sekalian? Hari saat kita dibangkitkan di padang mahsyar. Seluruh yang pernah kita cintai di dunia tidak membela kita. Hilang dari sisi kita. Lenyap. Tidak menolong sedikit pun. Itu semua saudara sekalian yang kita miliki. Tidak ada yang menolong. Demi Allah tidak ada yang menolong. Lenyap. Yang kita kuasai di dunia pontang-panting. Yang kita raih di dunia dengan semangat. Yang dengan itu kita tinggalkan ketaatan. Bahkan sering meninggalkan aturan. Apakah menolong kita? Ayat tadi jelas saudara sekalian. Wattaqu, takutlah kamu. Yauman akan datang nanti suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa menggantikan orang lain. Wala yuqbalu minha adal. Tebusan sebesar apapun tidak diterima. Wala tanfa'uha syafa'ah. Syafaat tidak berlaku. Walahum yansarun. Dan mereka tidak ditolong. Tidakkah kita yakin dengan ayat ini? Bukankah ini janji Allah? Bahwa yang kita cintai tidak menolong kita, tidak membela kita. Nafsi-nafsi. Tapi orang tua saya sangat cinta dengan saya, nggak nolong Anda di yaumil akhir. Tapi anak saya banyak soleh semua, sangat cinta kepada orang tua, nggak nolong Anda nanti di yaumil akhir. Jika di dunia Anda tidak berusaha. Surat Luqman, surat 31. Lihat ayat ke-33. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Bertakwalah kamu semua kepada Allah Tuhan. Di sini setelah Allah katakan ittaqu rabbakum, lalu Allah mengancam dengan satu ancaman. Wahsyau yauman, dan hendaklah setiap kalian takut akan datangnya nanti suatu hari. La yajzi walidun an waladi, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a.
Apa kata Allah? Pada hari itu, orang tua tidak bisa nolong anaknya. Padahal betapa orang tua dan anak saling mencintai. Orang tua pun tidak bisa menolong anak-anaknya sedikit pun. Sehebat apapun anak itu. Punya kekayaan, pangkat jabatan, keturunan yang begitu megah. Tidak menolong kita. Nggak membela kita sama sekali. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Anak-anak tidak bisa menolong orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqqun. Sungguh janji Allah pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Fala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka jangan kamu tertipu oleh setan yang pandai menipu kamu. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ayat ini, saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, menggambarkan bahwa nanti di yaumil akhir tidak ada saling mencintai lagi. Tidak ada saling menyayangi lagi. Nafsi-nafsi. Masing-masing. Maka dari sini, saudara sekalian semoga dirahmati Allah, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul wasiat itu telah dimasukkan ke dalam imannya, hati sanubarinya, dan beliau amalkan sebaik-baiknya amalan sepanjang hari, sepanjang hidup. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak mengikuti jejaknya mereka? Para rasul, para sahabat. Yang mereka bersungguh-sungguh beramal karena diperintah oleh Allah. Dan kalau toh mencintai yang dicintai, tidak sepenuh hati mencintai. Tidak semena-mena dalam mencintai. Tidak seenaknya dalam mencintai. Tapi dia mencintai sesuai dengan aturan Allah. Dia mencintai sesuai dengan ketetapan Allah. Dia mencintai semata-mata karena mengharap ridha Allah. Karena cintanya kepada dunia tidak akan abadi. Cinta kepada harta, harta kita nanti suatu ketika ninggalin kita. Atau kita yang ninggalin harta. Cinta pangkat jabatan, kedudukan, suatu ketika kedudukan habis. Jabatan hilang. Cinta anak keturunan, suatu ketika anak keturunan meninggalkan kita lebih dulu. Atau mungkin kita yang meninggalkan mereka. Lalu apa yang hendak kita banggakan dengan yang kita cintai? Kalau yang kita cintai hanyalah duniawi. Kekayaan, dunia, dan seterusnya. Apa yang kita banggakan, saudara sekalian? Tapi memang kebanyakan manusia terkadang lupa diri, saking cintanya dengan dunia. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Nafi. Dari Ahmad bin Rayatkan, dari Ahmad bin Hambal, diriwayatkan dari Imam Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Di kitab Bulughul Maram di hadis nomor 861. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum bizar'in wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan, sallallahu alaikum dhullan la yanzi' hatta tarji'u ila dinikum." Ini sebuah kiasan, saudara sekalian. Kata Rasul begini, jika kamu telah berjual beli dengan ainah,
Yaitu jual beli hanya cinta dunia, mencari keuntungan semata, nggak peduli halal haram. Ini halal apakah haram, ini baik atau tidak, pokoknya saya untung. Terlalu cinta dengan dunia, dikiranya dunia akan terus mengiringinya. Wa akhadtu madnabal baqar, dan kamu telah ridho dengan buntut-buntut sapi. Apa maksudnya di sini? Ridho dengan peternakan, sibuk dengan ternak, sementara ibadah dilalaikan. Wa raditum bizar'in, dan kamu ridho dengan tanaman-tanaman. Sibuk dengan tanaman-tanaman, sibuk dengan tanaman hias, tanaman dimanapun, tanaman yang dipikirkan terus. Lalu apa yang terjadi? Fataraktumul jihad. Saking cintanya dengan bisnis Anda, perdagangan Anda, binatang ternak Anda, tanam-tanaman Anda, sibuk dengan mencintai semuanya itu, lalu ditinggalkan jihad. Ancamannya apa? Sallallahu alaikum dhullan. Niscaya Allah akan timpakan kepada kamu kehinaan. Ditimpakan oleh Allah kehinaan. Dan terus ditimpa kehinaan itu terus bertubi-tubi. La yanzi'un, tidak dicabut oleh Allah kehinaan itu. Hatta sampai tarji'u ila dinikum, kalian kembali kepada aturan agama. Sampai Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dibandingkan cintanya kepada dunia. Allah maafkan. Allah berikan kesempatan. Bagaimana orang yang mencintai dunia mengalahkan segala-galanya? Demi cintanya dengan anak, dia rela tinggalkan aturan Allah. Demi cintanya dengan pasangan, dia langgar aturan Allah. Demi cintanya dengan harta, dia cari harta semaunya. Halal haram gak peduli. Pantas Nabi SAW sudah mengingatkan kita. Banyak manusia terlalu cinta dengan dunia, sehingga di zaman nanti, akhir zaman, kata Rasul, akan datang suatu masa di mana banyak umat Islam tidak peduli mencari nafkahnya. Saking cintanya dengan harta. Nggak peduli apakah cara nyari halal, apakah cara nyarinya haram. Di kitab Sahih Bukhari, nomor hadis 1012. Sahih Bukhari, nomor hadis 1012. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah di sini? Ya'ti alan nasi zamanun. Kelak akan datang suatu masa dari manusia, di mana pada masa itu la yubalil mar'i amminal halal amminal haram. Saking cintanya dengan dunia, manusia tidak peduli lagi cara mencari nafkahnya. Apakah nafkah itu dicari dengan cara yang halal, apakah dicari dengan cara yang haram? Yang penting saya dapat dunia. Saking cintanya dengan dunia. Ingat pesan malaikat Jibril kepada Rasul. Ya Muhammad, ihbib man syi'ta, fa innahu mafariku. Hai Muhammad, silahkan. Silahkan. Cintai siapapun yang kamu cintai, tapi akan meninggalkanmu. Tidak akan kekal. Tidak selamanya. Allahu Akbar, saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ketika Nabi SAW mendapatkan wasiat ini dari malaikat Jibril, beliau betul-betul berhati-hati sepanjang hidupnya. Tidak sembarangan mencintai. Apalagi mencintai sesuatu dan ingin meraih dengan cara yang haram. Tidak sama sekali. Beliau jaga dirinya. Beliau begitu rendah hati. Beliau tawadhu. Beliau betul-betul menjaga dirinya. Andai kita tahu yang kita cintai untuk akhirat lebih baik dari dunia. Demi Allah. Dunia nggak ada apa-apanya.
Kita akan lebih berjuang lagi sungguh-sungguh untuk akhirat kita. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak menyadari. Bahkan boleh jadi hatinya tertutup nafsu. Dia sudah mencintai dunianya, dia mencintai hawa nafsunya, sehingga aturan Allah pun diabaikan. Akhirnya apa? Sesat, sesat, dan sesat. Tapi Allah biarkan dia dalam kesesatan. Dan terus dibiarkan dalam kesesatan. Kenapa? Karena sudah terlalu cinta dengan dunia. Terlalu cinta dengan dunia. Lalu dia menganggap seakan-akan dunia yang dicintai tidak akan berpisah dengannya. Tapi pada akhirnya akan berpisah. Pada akhirnya mati. Kalau kita merenung dalam-dalam tentang nasihat Rasulullah, nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dan Rasul pun telah menyampaikan kepada kita dan sampai kepada kita, dengar. Dan kita sudah mendengarnya. Apalagi didukung dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadis yang lain. Betapa kita tidak boleh mencintai makhluk melebihi cintanya kita kepada Allah. Kalau kita sudah melihat nikmatnya surganya Allah, saya yakin kita akan berjuang. Untuk apa? Selalu mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan kita akan berjuang bagaimana meninggalkan yang melalaikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu bisnis yang sering melalaikan. Hobi yang terkadang melalaikan. Hawa nafsu itu penyebab utamanya. Yang sering manusia melalaikan. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Allah berjanji. Yang mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Allah kasih kenikmatan. Tapi yang mencintai dunia dan seisinya, anak keluarga dan semuanya, yang kamu cintai dan itu melebihi segala-galanya, yang Anda cintai lenyap. Yang Anda cintai tidak dibawa. Yang Anda cintai tidak menolong Anda, boleh jadi. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Sungguh, pesan singkat ini begitu mendalam, merasuk ke dalam hati sanubari Rasulullah SAW. Maka beliau mencintai sekedar, beliau mencintai harta, suatu ketika hartanya habis, tidak sedih. Beliau mencintai anak keturunan, ketika anaknya diambil oleh Allah, oleh yang punya Allah, diwafatkan masih kecil, dia tidak terlalu bersedih. Belum istrinya diambil pula sebagian diwafatkan. Saudara-saudaranya diwafatkan. Itu pun tidak menjadikan Rasulullah SAW terlalu bersedih. Karena sadar, hanya sementara di dunia. Cintai apa yang kamu ingin cintai. Tapi sesungguhnya ingat, akan meninggalkan kamu. Berpisah denganmu. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Bahwa dunia dan seisinya tidak akan menolongmu. Harta anak keturunan tidak akan membelamu. Karena kamu ingin dekat dengan Allah, modalnya bukan yang kamu cintai berupa harta kekayaan, berupa anak keturunan. Tapi yang kamu harus lebih cintai adalah iman dan amal soleh Anda. Surat Saba, surat 34 ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma amwalukum wala aulatukum billati tuqarribukum indana zulfa. Sekali-kali bukan harta kamu, bukan anak keturunan kamu yang kamu banggakan dan kamu cintai, yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah dengan kedekatan yang paling dekat. Kita ingin dicintai Allah? Kita ingin nanti berjumpa dengan Allah?
Modalnya bukan kita mencintai dunia, anak keturunan dan semuanya. Illa kecuali man amana wa amila soliha. Yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah dengan kedekatan yang paling dekat. Siapakah gerangan? Iman kita, amal soleh kita, itu yang harusnya lebih kita cintai daripada harta kekayaan dan anak keturunan kita. Ayat ini tegas sekali saudara sekalian. Maka mari cintai anak ya, sekedar kita cintai, tapi jangan menyalahi aturan Allah. Cintai harta, sekedar kita cintai, tapi jangan mencintai harta melebihi cinta Anda kepada Allah. Karena bukan modal itu yang menyebabkan kita mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Wa ma amwalukum wala aulatukum billati tuqarribukum indana zulfa. Sekali-kali bukan harta kamu, kekayaan kamu, kedudukan kamu, pangkat jabatan kamu yang bisa mendekatkan dirimu kepada kami dengan kedekatan yang paling dekat. Illa kecuali man amana wa amila salihah. Orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan iman dan amal salehnya. Ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu. Mereka itulah orang yang akan diberikan oleh Allah balasan. Balasan berlipat ganda disebabkan amal-amalnya. Wahum fil hurufati aminun. Tapi mereka nanti di yaumil akhir boleh jadi di dunia tidak mendapatkan banyak, tapi ditempatkan di surga, di tempat yang tinggi, aman sentosa. Seharusnya mana yang lebih kita kejar dan kita cintai? Iman dan amal soleh kita. Tapi mana hakikatnya yang lebih banyak dicintai manusia? Harta. Kekayaan. Seakan-akan itulah tujuan hidup. Dan terhadap harta memang manusia rakus. Sampai Nabi SAW mengatakan, hati manusia secara usia sudah menjadi tua. Tapi meskipun dia tua tetap mencintai dua perkara. Apa dua perkara yang paling dicintai manusia? Loba dengan harta, tamak dengan harta. Dan terus pengen panjang umur. Meskipun umurnya sudah diberi panjang. Terus harta yang dicintai itu seakan-akan tujuan utama. Di kitab Sahih Muslim disebutkan hadis nomor 1007 dan 1008. Apakah manusia ketika umurnya tua maka cintanya dengan dunia berkurang? Tidak. Apakah manusia ketika usianya bertambah dengan demikian tubuhnya makin lemah? Apakah kemudian keinginan terhadap dunianya bertambah lemah? Tidak. Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, qalbu syai' syabun ala hubbi ithnatain. Ada manusia secara umur sudah tua, bertambah umurnya udah tua, tetapi tetap muda dalam dua perkara. Jadi manusia umurnya bertambah tua, tapi ada terhadap dua perkara itu terus muda. Hubbil aish wal mal. Yaitu cintanya kepada dunia, cintanya kepada kehidupan, cintanya kepada harta, nggak pernah berkurang. Coba lihat orang sudah tua, masih tetap pengen hidup. Sudah tua jompo, masih doanya minta umur panjang. Padahal kehidupan milik Allah. Panjang atau tidak urusan Allah. Hadis ini mencerminkan betapa banyak manusia lebih mencintai dunia, lebih mencintai panjang umur, tapi dia lalaikan perjumpaan dengan Allah. Hati orang tua
Bertambah tua, umurnya nambah, tapi jiwanya tetap muda dalam dua perkara. Hubbil aish wal mal, yaitu cinta ingin memiliki umur yang panjang, terus ingin panjang umur dan ingin banyak harta melimpah ruah. Tetap saja harta. Tetap saja harta. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di hadis yang sama di kitab Sahih Muslim di nomor hadis 1010 dan 1009. Di hadis nomor 1010 dikatakan di sini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadim min zahabin ahabbu anna lahu wadiyan akhar." Andai kata anak Adam sudah punya harta satu lembah, pengen punya harta satu lembah lagi. Tuh, serakahnya. Terlalu cinta dengan harta. Seakan-akan panjang umur dan terus hartanya melimpah ruah. Seakan-akan menyelamatkan dirinya. Kalau kita lihat ke hadis yang sebelumnya, yang nomor 1009-nya, tadi punya 2 lembah, pengen 3 lembah. Apa? Punya 1 lembah, pengen 2 lembah. Gimana kalau sudah pengen 2 lembah? Pengen 3 lembah. Sudah punya 3, pengen 4. Tuh manusia. Terlalu cinta dengan dunia. Mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW cuma mengingatkan, mau cinta seperti apapun Anda dengan harta Anda, mau sehebat apapun yang Anda miliki, walam yamla'u illa turab. Keserakahan manusia tidak menutup segala-galanya. Terus tangannya terus terbuka ingin mengambil. Lisannya terus meminta ingin mendapatkan. Kakinya melangkah untuk mencari, tangannya berbuat dan terus. Maka tidak ada yang bisa memenuhi mulut anak Adam. Illal maut, kecuali kematian, yaitu tanah. Kalau sudah mati, serakah, hilang. Tiba-tiba mati? Tidak. Wallahu yatubu ala man tab. Tapi sungguh, Allah selalu menerima tobat atas orang-orang yang mau bertobat. Saudara sekalian, dari ayat dan hadis yang kita uraikan, mari kita merenung. Apakah yang kita cintai akan membela kita nanti di yaumil akhir? Apakah yang kita cintai bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir? Apakah yang kita cintai bisa kita pakai untuk menebus dosa kita nanti di yaumil akhir? La. Tidak sama sekali. Anak gak bisa dipakai untuk menebus. Saudara gak bisa dipakai untuk menebus. Harta kekayaan gak bisa dipakai untuk menebus. Tidak berguna. Kalau kita di dunia mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kalau kita di dunia lebih tergopoh-gopoh mencintai dunia, lalu dia meninggalkan aturan Allah dan Rasul. Tidak ada yang nolong sedikit pun. Sia-sia. Harta kita tinggalkan kalau kita mati. Anak keturunan kita tidak menolong kita ketika kita sudah mati. Lalu apakah kita akan mencintai mereka lebih dari segala-galanya? Seakan-akan cinta Anda hanya untuk mereka. Kembali Nabi SAW mengingatkan kita. Di hadis Sahih Muslim, nomor hadis 2491 dari Anas bin Malik. Ingat, Nabi mewanti-wanti. Yatba'ul mayyitu salasatun. Kelak, saudara sekalian, kalau nanti kita mati, yang akan mengiringi jenazah kita ada 3. Fayarji'u usnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan kembali lagi, yang 1 terus ikut sampai ke liang kubur kita dan sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar.
yatbu'uhu maluhu wa maluhu wa amaluhu. Saat kematian, lalu kita digiring menuju ke tempat kematian kita, ke kubur kita. Maka yang mengiringi kita saat itu ada 3. Sebagian hartamu, keluargamu, dan seluruh amal ibadah. Saat kita diletakkan di kubur, yang kita cintai dari harta, kekayaan, anak, keturunan, apakah membela kita? Fayarjusnan. Saat kita diletakkan di tanah, kemudian ditutup rapat, ditinggal. Orang yang mencintai kita, ninggalin kita. Harta yang kita miliki, yang kita banggakan, gak nemenin kita. Kembali. Wa yabqa wahid. Satu yang ikut. Amaluhu. Amalmu. Itu yang harusnya lebih kita cintai, saudara sekalian. Itu pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ihbib man syi'ta, fa innahu mafariquh." Hai Muhammad, cintai siapapun yang kamu ingin cintai. Silakan kamu cintai. Mau harta, mau kekayaan, mau pangkat, mau jabatan, mau kedudukan, cintai silakan. Fa innahu mafariquh. Nanti meninggalkan kamu. Hanya amal ibadah kita yang harusnya lebih kita cintai, yang akan menolong kita. Hanya amal ibadah kita yang seharusnya lebih kita cintai dari segala dunia dan seisinya. Karena itu yang akan membela kita. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Tidakkah kita merenung? Tapi bukankah manusia tetap lebih mencintai dunia, dunia, dan dunia? Celaka, kata Rasulullah. Di kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 1498, dari Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa." Celaka hai hamba dinar, celaka hai hamba dirham. Yaitu orang yang telah terlalu mencintai harta kekayaan. Baik itu dinar berupa emas, dirham berupa perak, atau apapun harta yang dicintai. Dan dia lebih menghambakan diri, lebih mencintai dengan harta itu. Celaka. Wal qatifa, celaka hambanya yang memiliki kain yang halus. Idza yu'ta radiya, idza lam yu'ta lam yarda. Mereka ketika diberi harta, dia renang, dia ridho, tapi dia tinggalkan perintah Allah. Idza lam yu'ta lam yarda, giliran tidak diberi, dia tidak ridho. Ketika diberi, dia ridho. Tidak diberi, dia tidak ridho. Maksudnya, dia hanya mencintai dunia. Kalau dikasih dunia, seneng. Kalau nggak dikasih dunia, ngambek. Seakan-akan cintanya Allah itu kepada kita ketika Allah memberikan kepada kita dunia. Itulah manusia. Dan seperti itulah hakikat manusia. Kebanyakan. Na'udzubillah. Semoga tidak kita termasuk. Tidak yang kebanyakan. Coba kita perhatikan kembali. Surat Al-Fajr. Surat 89 di ayat 15 dan ayat 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Rabb-nya Tuhannya mengujinya dengan memberikan kenikmatan, memberikan kelapangan, memberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku memuliakanku. Seakan-akan mulia itu dengan harta. Maka dia dicintai Allah, lalu Allah memberikannya harta. Maka orang seperti ini ketika hartanya dikurangi, yang tadinya lapang jadi sempit, apakah dia tetap gembira? Ayat berikutnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan.
Ada pula manusia yang ketika Allah Tuhannya mengujinya dengan kesempitan, dengan kesusahan, dengan kesulitan, maka dia berkata, aduhai Tuhanku telah menghinakanku. Rabbi ahanan. Dikiranya hina itu karena Allah nggak ngasih harta. Mulia itu karena Allah ngasih harta. Bukan itu. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Bahkan kalian tidak memberi makan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan tidak menggemarkan untuk memberi makan orang miskin. Dan saking cintanya dunia, wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia memakan harta yang harusnya bukan miliknya. Dia terlalu cinta dengan dunia seakan-akan harta semua akan diraihnya. Dan mengumpulkan harta itu. Lalu menghitungkan. Lalu seakan-akan itu miliknya dan Allah dicampakkan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Bukankah sudah banyak sekali yang kita bisa lihat kejadian-kejadian di masa lalu. Orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia saat mati, apakah dunianya dibawa? Tidak. Yang terlalu membanggakan anak keturunannya saat dia mati, apakah anak keturunannya dibawa dan membelanya? Tidak. Allahu Akbar. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, nasihat Nabi, nasihat malaikat Jibril kepada Nabi SAW yang telah sampai kepada kita. Hari ini nasihat itu sampai pula kepada kita. Camkan baik-baik. Ingat, kita tidak dilarang mencintai dunia. Mencintai harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, mencintai handetolan, keluarga, pasangan, tidak dilarang. Tapi yang dilarang adalah ketika cinta kita kepada harta, kekayaan, dunia, dan yang lainnya mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kalau itu terjadi, belum sempurna iman kita. Belum sempurna iman kita. Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis Muslim nomor hadis 35. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imanmu, seakan-akan belum beriman kamu, hatta aku yuhibbu, sehingga aku lebih dicintai, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, daripada cintamu kepada anakmu, cintamu kepada orang tuamu, dan cintamu kepada seluruh manusia semuanya. Tapi kalau kita masih mencintai dunia, mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasul, nggak sempurna iman Anda. Terlalu mencintai dunia, lalu kita abaikan ibadah, nggak sempurna iman Anda. Mari saudara sekalian, sekali lagi, Allah tidak melarang kita mencintai apa yang kita cintai. Yang dilarang adalah cinta kita kepada makhluk di dunia ini, baik berupa harta, kekayaan, pangkat, jabatan, keturunan, kedudukan, apapun, dan kamu cintai sehingga dengan cintanya kepada dunia mengalahkan cintanya kepada Allah. Ini yang tidak boleh. Adapun kamu mencintai dunia dalam rangka membuktikan cintamu kepada Allah, mencintai dunia dalam rangka menjalankan aturan Allah, cara mencari nafkah dengan cara yang benar, digunakan untuk yang benar, dan betul-betul kita laksanakan apapun yang Allah tetapkan di dunia ini. Kita lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Kita mencintai dunia semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Yang demikian insya Allah selamat kita. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita pada siang hari ini terkait wasiat yang kedua. Ya Muhammad, ihbib man syi'ta fa innahu mafarikum. Hai Muhammad, cintailah. Silahkan, siapa yang mau kamu cintai? Apa yang ingin kamu cintai? Sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Boleh mencintai, asal jangan melampaui batas. Karena yang kita cintai tidak kita bawa.
dan akan berpisah dengan kita. Wallahu a'lam. Demikian, silakan kami kembalikan kepada admin, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Izin bertanya, Ustadz, anak dan keluarga lainnya tidak akan menolong kita di akhirat, malah mengecewakan kita dan menyakiti hati kita. Dan saya merasakan hal tersebut, Ustadz, sudah menolong dan lain sebagainya. Mohon untuk solusinya, Pak Ustadz. Terima kasih. Memang betul, terkadang banyak manusia saking cintanya dengan keluarga, dia pontang-panting, dia berkorban semua untuk keluarga, saking cintanya. Terkadang yang kita cintai dari pihak keluarga malah mengecewakan. Betapa banyak anak-anak yang naudzubillah durhaka kepada orang tua. Betapa banyak suami yang kemudian menyalahi istri, istri meninggalkan suami, dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sudah mencintainya, pontang-panting memberikannya, berbagi dengannya, mereka mengecewakan kita. Gimana solusinya? Didik anak-anak kita, keluarga kita, dan awali dari diri kita. Bekali dengan iman dan takwa, iman dan amal soleh. Karena yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah iman kita dan amal soleh kita. Kalau kita lakukan itu dan kita didik anak kita, keluarga kita, handai tolan kita, semuanya dibarengi dengan keimanan, insya Allah tidak mengecewakan. Insya Allah bukan tidak menolong, justru akan saling tolong menolong, bahkan dipertemukan, dihubungkan. Allah janji di surat 52, surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Jadi kalau kita beriman, yuk sama-sama cintai anak keturunan kita, cintai pasangan kita, cintai keluarga kita, tapi dengan sama-sama beriman. Didik dengan iman, buktikan dengan amal soleh. Nanti dipertemukan oleh Allah di surga dengan anak cucu kita yang sama-sama beriman. Dan tidak dikurangi sedikit pun amal-amal kita. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, sudah beberapa tahun ini saya kurang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Misalnya ngumpul-ngumpul dengan teman, apalagi yang bukan mahram, laki-laki dan perempuan, tidak ikut jalan-jalan dan lain sebagainya. Saya lebih senang mendekatkan diri kepada Allah. Apakah saya itu sombong, Ustadz? Tapi kadang-kadang saya merasa sepi. Bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Selama kita tidak pengumuman ke orang lain, tidak memamerkan ketaatan kepada yang lain, insya Allah tidak termasuk sombong. Saya lebih meninggalkan dunia. Kenapa? Karena itu dilarang. Bukan saya tidak mau pergi jalan-jalan, tapi karena jalan-jalan tanpa mahram dilarang, lebih baik saya tidak. Bukan nggak boleh kumpul-kumpul, tapi di situ ada ikhtilat laki-laki dan perempuan. Bahkan ada pula yang berkholwat laki-laki dan perempuan. Maka saya tinggalkan madorot itu. Saya tidak ikut kumpul-kumpul. Saya lebih mendekatkan diri untuk akhirat kita. Justru itu yang terbaik. Apakah ini sombong? Bukan. Ini suatu usaha seorang hamba ingin lebih dekat lagi dengan Allah. Ingin lebih dekat lagi dengan Allah. Sebab apa? Dia sadar yang akan menolong dirinya adalah kedekatannya dengan Allah. Bukan dengan modal harta kekayaan dan anak keturunan. Jadi bismillah, teruskan. Semoga Allah berikan kebaikan. Tapi kadang-kadang saya merasa sepi. Di saat merasa sepi, silakan silaturahim ke keluarga. Silaturahim ke anak. Kalau sudah punya cucu, silakan main dengan cucu. Main di luar bersama cucu. Silakan sambung silaturahim. Atau sila ukhuwah, yaitu sila persaudaraan. Yaitu menyambung persaudaraan dengan saudara-saudara kita yang punya hubungan darah. Silakan. Bahkan dengan kawan-kawan tidak mengapa. Selama tadi tidak sampai di dalam pergaulannya menyelisihi perintah dan aturan-aturan Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih. Pada jemaah mungkin yang ingin bertanya secara langsung bisa mengangkat tangan, nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ketika dalam mengerjakan satu ibadah, apakah harus mengikuti aturan satu madhab atau boleh beberapa madhab, Ustadz? Terima kasih. Yang jelas, mazhab itu sesungguhnya
manhaj, jalan untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui sunnah Rasul. Imam Syafi'i menjelaskan tentang tata cara ibadah. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik bin Anas, Imam pendahulu, Imam Abu Hanifah. Hanya tiap-tiap mazhab mereka berbeda-beda. Maka dalam hal ini, apakah harus mengikuti satu mazhab? Tidak. Apakah boleh mengikuti beberapa mazhab? Silahkan. Yang terpenting kita tahu dasar hukumnya. Contoh, dalam urusan sholat. Imam Asy-Syafi'i berpendapat, jika kita bermakmum, maka harus membaca Al-Fatihah sendiri di belakang imam. Kapan? Ketika imam telah selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini mazhab pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Sementara Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak perlu. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas mengatakan bahkan bacaan imam sudah cukup menjadi bacaanmu. Nggak perlu kamu membaca di belakang imam. Kamu bersama imam membacanya sudah cukup. Mazhab. Lalu dalam hal ini saya ngikutin yang mana? Mana yang Anda yakini? Ada lebih meyakini bahwasanya saya tidak membaca. Karena ketika bermakmum saya sudah membaca perlahan-lahan. Berarti imam membaca, saya pun ikut membaca. Ikuti. Itu 3 mazhab berpendapat demikian. Tapi Imam Syafi'i tetap membaca Fatihah di belakang imam. Inilah mazhab. Mana yang Anda yakini? Silahkan. Ustadz, suatu ketika saya membaca, suatu ketika nggak membaca. Nggak ada masalah, silahkan. Selama mazhab itu menyampaikan dan kalau ada dalil dari Nabi, rujukannya dari Nabi, maka dari Nabi itu yang paling tepat. Karena 4 mazhab pun sesungguhnya ingin mengikuti sunnah Nabi. Hanya ada perbedaan pendapat dalam urusan-urusan furu'iyah, dalam urusan-urusan ibadah, dalam urusan muamalah, yang insya Allah tidak sampai merusak tauhid, tidak sampai merusak akidah. Contoh lagi dalam hal sholat. Imam Syafi'i mengatakan, apabila bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, tangannya lurus. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, sami Allahu liman hamidah, tulang kembali pada pada tempatnya, tangannya sedekap kembali. Udah, itu mazhab, silakan. Silakan, jangan Anda ribut, jangan Anda bertengkar. Yang penting Anda belajar ilmunya, tahu dalilnya, maka saya mengikuti. Imam Asy-Syafi'i, imam-imam yang 4 tadi pun semuanya rujukannya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, saya bercerai dengan suami dan suami sudah meninggal dunia, Pak Ustadz. Saya berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan ke Allah, akan tetapi tidak bisa dibohongi. Selalu ingat dan teringat kepada suami. Apakah ibadah saya diterima oleh Allah karena masih memikirkan mantan pasangan? Dan apakah menyayangi mantan suami bentuk cinta dunia, Pak Ustadz? Terima kasih. Tadi penanya mengatakan sudah bercerai, setelah bercerai meninggal. Giliran sudah meninggal menyayangi mantan suami. Gimana dulu masih hidup bercerai, giliran sudah meninggal menyayangi. Tapi intinya begini, boleh jadi karena hawa nafsu, karena perbedaan, pertikaian, perselisih pendapat, akhirnya bercerai. Di dalam perceraian merenung, ternyata pengen balik, qadarullah keburu meninggal. Tapi si mantan istri itu tetap mencintai mantan suaminya. Nggak ada masalah. Tapi sudah meninggal. Bagaimana cara mencintainya? Ya mencintai mengikuti apa yang dulu baik. Yang pernah diperintahkan oleh mantan suami. Tapi sudah bukan jadi suami lagi. Bahkan sudah meninggal. Sudah serahkan kepada Allah. Apakah mencintai mantan suami terhadap itu adalah hubud dunia? Iya. Mencintai makhluk di dunia itu hubud dunia. Boleh. Boleh. Ayatnya tadi sudah kita bacakan. Surat 9 ayat 24, mencintai orang tua, mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai saudara, mencintai harta, mencintai rumah, boleh kok. Yang tidak boleh itu, mencintai dunia itu mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi, sekedar mencintai mantan suami, karena mengenang kebaikan-kebaikannya. Sekarang akhirnya saya banyak mendoakan, karena dulu saya telah banyak berbuat kesalahan dan dosa. Lalu bertobat mohon ampun kepada Allah. Semoga ini menjadi ladang kebaikan dan terus kebaikan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah maksud dari kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, Ustadz?
Terima kasih. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Maksudnya begini, jika kita berteman dengan orang yang takwa, berteman dengan orang yang benar, berteman dengan orang yang jujur, dan orang itu baik, dan kita ikut baik, maka karena kita ikut baik dengan orang yang baik, kita ikut jujur dengan orang yang jujur, kita ikut benar dengan orang yang benar, berarti kita pun menjadi orang yang jujur dan benar. Maka kita bersama mereka di dunia sampai ke akhirat. Karena memang orang-orang yang benar Allah kumpulkan bersama nanti di surga. Jadi apa yang dimaksud kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai? Kalau Anda mencintainya orang baik, insya Allah Anda bersama orang baik nanti di akhirat. Tapi jangan cuma mencintai orang baik, Anda tidak membuktikan baik. Banyak orang mencintai orang baik, tapi dirinya tidak membuktikan kebaikan. Percuma. Atau sebaliknya, Anda mencintai seseorang, tapi tidak baik orangnya. Bukan berarti akan pasti ke neraka. Tidak. Kalau orang yang Anda cintai tidak baik orangnya, tapi Anda tetap mencintainya dengan memberi nasihat, memberikan peringatan, mendoakan, tapi yang Anda cintai nggak pernah berubah, sehingga dia terjerumus ke dalam kesesatan, bahkan naudzubillah ke neraka. Apakah Anda bersama ke neraka? Tidak, karena Anda tetap orang baik. Tapi karena ada hakikatnya, kalau orang bersama orang jahat, biasa orang itu ketularan jahat. Kalau orang itu bersama orang baik, biasanya ketularan baik. Maka kita bersama dengan orang yang kita cintai. Tergantung yang kita cintai yang mana. Kalau bersama orang baik, kitanya baik, semoga dikumpulkan di surga. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, seorang mukmin mungkin akan mendapatkan bidadari di surga nanti Ustadz. Bagaimana kedudukan istri atau suami kita di akhirat nanti? Apakah tetap akan bersama Pak Ustadz? Terima kasih. Subhanallah. Ini yang nanya pasti laki-laki nih. Betul, bahwa Allah telah menyediakan bidadari-bidadari. Bahkan Allah katakan, bidadari-bidadari surga itu belum pernah disentuh jin dan manusia. Bahkan bidadari-bidadari surga digambarkan oleh Allah. Ka'annahum yaqutu wal marjan. Keadaan bidadari itu seakan-akan bagaikan permata yakut dan marjan. Allah sampai katakan demikian. Coba kita lihat surat 55. Surat Ar-Rahman. Di ayat ke-54. Muttaqi'ina ala furushim batainuha min istabrak wajanal jannataini dan. Nanti para penghuni surga bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dilapis sutra tebal. Dan buah-buahan di surga dipetik dari yang dekat. Dipetik dengan jarak dekat. Lalu ada siapa di sana? Di ayat 56-nya. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Di surga, bagi para laki-laki, disediakan bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang belum pernah disentuh oleh jin dan manusia sebelumnya. Bagaimana keadaan bidadari itu? Di ayat 58. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Keadaan bidadari itu seakan-akan bagaikan permata yakut dan marjan. Bagaikan permata yakut dan marjan. Insya Allah, setiap laki-laki di surga pasti ditemani bidadari-bidadari. Pasti. Lalu pertanyaan, Ustadz, bagaimana dong istri-istri yang di dunia? Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Wanita-wanita yang menjadi istrinya di dunia, jika mereka di dunia saleh, dan laki-lakinya saleh, suaminya saleh, istrinya saleh, maka semuanya saleh. Maka nanti semuanya akan diberikan nikmat. Gak usah khawatir. Wahai para wanita, Anda tetap bersama suami Anda. Wahai para suami, di samping Anda memperoleh bidadari, Anda tetap bersama istri Anda selama mereka betul-betul beriman di dunia. Berarti apa?
kita tetap akan diberikan oleh Allah pasangan. Dan pasangan kita di dunia Allah akan pasangkan lagi sampai di akhirat. Semuanya Allah berikan. Jadi nggak usah khawatir. Karena nikmatnya surga itu nikmat yang belum pernah terbayangkan. Nikmat yang sangat nikmat. Nikmat yang belum pernah dilihat di dunia ini. Nggak usah khawatir, wahai para wanita. Kalian akan menjadi penghuni-penghuni surga jika kalian betul-betul beriman dan nanti menjadi bidadari-bidadari surga. Anda dilayani dengan wildanun mukhalladun, pemuda-pemuda tampan, dan Anda pun tetap menjadi istri dari suami Anda yang di dunia. Dan nikmat di akhirat di surga tidak terbayangkan. Nikmat, nikmat, dan nikmat. Wallahu a'lam. Demikian. Dan selanjutnya, pada pengajian Pak Ustadz kemarin menyampaikan bahwa kita tidak boleh untuk menghadiri pernikahan teman yang calonnya beda agama. Bagaimana kalau undangan dari teman yang keduanya non-muslim? Apakah diperbolehkan? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Ketika ada orang Islam menikah dengan non-muslim, haram. Jelas ayatnya, jelas dalilnya. Maka pernikahannya haram. Maka orang yang menghadiri pernikahan yang haram tentu saja tidak boleh. Karena dia secara tidak langsung menyetujui atau mendukung. Tapi bagaimana orang kafir dengan orang kafir? Saya punya teman. Lalu mereka menikah, kafir dengan kafir. Lalu saya menghadiri resepsinya di gedung. Bolehkah? Boleh, sekedar kemanusiaan. Selama di dalam acara itu tidak ada acara ritual keagamaan. Dan saya bukan menghadiri acara pernikahan ijab kabulnya yang biasanya dengan ritual keagamaan. Atau apalagi na'udzubillah di tempat ibadah mereka. Tapi sekedar di gedung. Lalu saya makan dari makanannya. Selama makanannya halal dan di dalam acaranya tidak ada acara ritual keagamaan, maka sebagai hablum minan nas halal, tidak mengapa. Karena jelas mereka nikah antara kafir dengan kafir. Yang tidak boleh itu tadi, Islam dengan kafir. Haram, tidak boleh. Allah sudah melarang. Al-Baqarah 221. Seorang laki-laki mukmin jangan menikah dengan wanita kafir. Seorang wanita mukmin jangan menikah dengan laki-laki kafir. Orang kafir itu kata Allah, ulaika yad'u ilal nar. Mereka mengajakmu ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wa maghfiratum bi'idnih. Sedangkan Allah mengajakmu untuk menuju surga dan ampunan dengan izinnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah dijelaskan terkait orang tua tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tua di yaumul qiyamah. Apapun yang kita cintai tidak akan bisa menyelamatkan kita di yaumul qiyamah. Pertanyaannya, lalu bagaimana terkait dengan adanya syafaat dari teman, orang tua, guru, dan lain sebagainya, Pak Ustadz? Terima kasih. Saudara sekalian, nanti di yaumil akhir syafaat tidak berguna kalau orang yang akan memberi syafaat tidak diizinkan Allah. Syafaat tidak berguna meskipun orang yang akan memberi syafaat diizinkan oleh Allah, tapi yang diberi syafaat tidak diridhoi Allah pun tidak berguna. Jadi tentang orang-orang bisa memberi syafaat, kalau Allah ridho dan Allah izinkan. Selama Allah tidak izinkan dan tidak ridho, nggak berlaku syafaat. Meskipun orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya sekalipun. Ketika Rasul mendapat wahyu dari Allah, surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 214. Asy-Syu'ara surat 26 ayat 214, ayatnya pendek. Wa anzir ashiratakal akrobin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, hai Muhammad. Apa yang terjadi ketika ayat ini turun? Di kitab Sahih Muslim, nomor hadis 163. Di situ Rasulullah naik ke atas bukit. Dikumpulkan ada kelompok umum dan kelompok khusus. Dipanggil oleh Rasul satu persatu. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay,
angkidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, angkidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Syam, angkidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Manaf, ya angkidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidhu anfusakum minan nar. Ya Fatimatu bintu Muhammad, angkidhi anfusaki minan nar. Tuh semua dipanggil. Hai Bani Murrah, hai Bani Ka'ab bin Lu'ay, jaga dirimu dari api neraka. Hai Bani Murrah bin Ka'ab, jaga dirimu dari api neraka. Terus sampai terakhir dipanggil siapa? Hai Fatimah binti Muhammad, jaga dirimu dari api neraka. Ini demi Allah, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapakmu, la amliku minallahi syai'an yaumal qiyamah. Tidak bisa menolongmu, membelamu sedikit pun pada hari kiamat. Ini Nabi loh yang mengatakan. Jadi nggak mungkin ada orang bisa memberi syafaat kecuali orang itu diberi izin oleh Allah. Surat Asy-Syu'ara salah itu. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayatnya 214. Tadi salah tulis Asy-Syu'ara surat 42 ayat. Kalau surat Asy-Syura 42, Asy-Syu'ara surat 26 ayatnya 214. Jadi jelas di sini bahwasanya orang bisa memberi syafaat kalau Allah ridho. Mari kita buktikan ayatnya. Betulkah kalau Allah tidak ridho maka tidak bisa memberi syafaat? Meskipun orang yang memberi syafaat boleh diizinkan, tapi yang diberi syafaat tidak ridhoi, apakah bisa mendapat? Tidak. Surat 20, surat Toha, ayat 109. Yawma idzil la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahur rahman. Pada hari itu tidak akan ada berguna syafaat, nggak bermanfaat syafaat, nggak berlaku syafaat, kecuali jika orang yang akan memberi syafaat sudah diberikan izin oleh Allah yang Maha Pengasih. Dan orang yang akan diberi syafaat juga demikian. Warobiyalahu qawla. Dan Allah meridhoi perkataannya. Baru kalau Allah ridho, baru boleh memberi syafaat. Kalau tidak, tidak bisa. Demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang bekerja sampai larut malam termasuk mencintai dunia, sedangkan orang tersebut mendapatkan pekerjaan seperti itu dan untuk menkapahi keluarga? Karena dalam Al-Quran menyatakan malam untuk istirahat, Pak Ustadz. Terima kasih. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah jadikan waktu malam untuk istirahat, tidur tenang. Allah jadikan siang untuk mencari nafkah. Tapi kadang ada orang kerjanya malam, shift-shiftan. Atau security, kerjanya malam dari jam 8 sampai besok pagi jam 4. Ada dokter pasif jaga dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Apakah ini hubud dunia? Tergantung niatnya apa. Meskipun Anda kerjanya pagi cuman sampai duhur, tapi Anda kerja dan mencintai dunia, meninggalkan perintah Allah, hubud dunia, meskipun duitnya cuman sedikit. Jadi hubud dunia bukan dilihat dari waktu kerja. Mau malam, mau siang, nggak ada masalah. Dan Allah perintahkan kita bekerja. Hanya memang kalau zaman dulu di zaman Nabi, orang bekerja pasti pagi sampai siang sampai sore. Di zaman kita kecil pun demikian. Zaman sekarang di dunia modern, ya Allah ada orang kerja sampai dini hari. Nah, yang tiap hari kerjanya sampai malam, sholatnya ditinggal, tahajud nggak pernah, boro-boro tahajud, sholat saja sudah sering ditinggalkan. Kenapa? Sibuk nyari duit, kerja sampai malam. Jelas yang seperti ini hubbud dunia. Tapi kalau dia kerja shift malam, dan memang kerjanya malam, suatu ketika si pagi, kerjanya pagi sampai siang dan sore, siang sampai sore, dan terus bergiliran, maka insya Allah sepanjang dia cari nafkah untuk menghidupi keluarganya dalam rangka mencari karunia Allah, itu bukan hubbud dunia. Insya Allah.
Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bagaimana dengan hadis atau dalil Al-Quran itu akan menjadi syafaat pada hari akhir, Pak Ustadz? Di kitab Sahih Muslim di nomor hadis 771. Iqra'ul Quran fa innahu syafa'atun li ahliha. Bacalah Quran, karena sesungguhnya Quran akan menjadi syafaat untuk pembacanya. Ini jelas, ini hadis dari Nabi. Ada berita. Apa ini maksud Quran menjadi syafaat? Quran kamu baca, kamu tadaburi, kamu yakini, kamu amalkan. Maka akan memberikan syafaat. Jelas hadisnya, silakan nanti periksa. Sahih Muslim 771. Itu pun kalau Allah izinkan. Apakah setiap orang membaca Quran, Quran akan menjadi syafaat baginya? Belum tentu. Belum tentu. Tergantung Anda baca Quran karena apa? Karena cinta dengan Quran. Anda cinta dengan Allah. Anda ingin buktikan bahwa Quran menjadi pedoman. Lalu dibacanya, dipelajarinya, diyakininya, dipahaminya, diamalkannya. Quran menjadi syafaat. Quran menjadi hujah. Tapi Anda baca Quran, sekedar pamer bacaan. Nih suara saya bagus, nih bacaan saya bagus. Maaf kalau demikian. Nggak ada gunanya. Quran menuntut Anda. Meskipun Anda baca Quran. Jadi di sini saudara sekalian, Quran memberi syafaat bukan semata-mata tiba-tiba Quran memberi syafaat. Ingat hadisnya, Quran memberi syafaat bagi yang membacanya. Maka kata Rasul apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Lah nggak pernah baca Quran, kapan dapat syafaat? Baca Quran tapi nggak memahami, nggak mengamalkan, gimana Quran menjadi syafaat? Boleh jadi Quran akan menuntut. Maka ada hadis yang berlawanan dengan hadis ini. Maksudnya berlawanan, Quran nanti menjadi tutut alasan yang ditujukan, bukan membela. Hadisnya nomor 174, Sahih Muslim. Di ujung daripada hadis. Wal Qur'anu hujjatul lak au alaika. Quran akan menjadi hujjah, akan menjadi pembelamu, au alaika, atau yang akan ditujukan kepadamu. Maksudnya Quran membela kamu atau Quran memberatkan kamu. Maka Quran boleh jadi nanti akan memintai pertanggungjawaban. Kalau Quran meminta pertanggungjawaban kepada kita, berat. Siapa mereka? Orang yang hanya sekedar baca Quran, atau orang yang tidak pernah baca Quran, atau orang yang baca Quran tapi dengan keadaan lalai. Seperti yang Allah firmankan di surat As-Zukhruf, surat 43 ayat 44. Allah berfirman, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Dan sungguh Quran ini benar-benar peringatan bagi kamu dan betul-betul peringatan bagi kaummu. Wa saufa tus'alun. Hai umat Islam, sungguh kamu semua akan diminta pertanggungjawaban terhadap Quran. Apakah kamu mengamalkan atau tidak? Kalau kita membaca, mentadaburi, mengamalkan, Quran membela kita, memberi syafaat. Tapi kalau tidak, Quran akan memintai pertanggungjawaban. Quran menuntut kita. Demikian. Jadi tidak serta-merta Quran pasti menjadi syafaat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan sesuatu dikaitkan dengan niat mencintai sesuatu karena Allah, seperti mencintai istri, anak, dan lain sebagainya, pekerjaan itu diniatkan cintanya itu karena Allah. Apakah berpengaruh Pak Ustadz? Terima kasih. Ini yang benar. Dan memang harusnya demikian. Ini yang benar. Coba nanti diperiksa di hadis Muslim nomor hadis 989. Hadis nomor 989. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh.
di mana pada hari itu orang-orang akan diberikan naungan oleh Allah, di mana tidak ada yang bisa memberi naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa itu mereka? Satu, al-imamul adil, imam yang adil. Dua, siapa dia? Asyabun nasyabi ibadatillah, seorang yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Tiga, warajulun qalbuhu mu'allaqan fil masajid, seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Lihat nomor 4. Warajulan tahabba fillah ihtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bersatu karena Allah, dia berpisah karena Allah, baik suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, sesama muslim saling mencintai, dan ini mencintai karena Allah, maka mereka akan bersama-sama dan kelak akan mendapatkan naungan. Jelas sahih hadisnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaitannya dengan hablum minanas yang dilakukan di dunia Pak Ustadz? Apakah akan sampai atau terbawa di akhirat nanti Pak Ustadz? Terima kasih. Kalau memang hablum minas itu kita lakukan semata-mata karena Allah, berbuat baik dalam rangka membela agama Allah, menolong saudara kita sesama muslim, apakah akan menolong kita sampai ke akhirat? Jelas, iya. Sangat jelas. Di mana dalilnya bahwa kita akan sampai kepada akhirat yang kita menolong sesama manusia dalam hablum minanas? Silakan nanti buka. 1494. Bulughul Maram 1494 dari Abu Hurairah. Barang siapa yang menolong kesusahan seorang muslim di dunia, Allah akan tolong kesusahannya di dunia dan akhirat. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim di dunia, Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi aib dan kekurangan seorang muslim di dunia, Allah tutupi kekurangannya dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu nolong saudaranya. Jadi ketika kita hablum minanas berbuat baik, itu sampai ke akhirat nanti kebaikan kita akan dibawa. Jelas, silahkan nanti, tadi periksa hadisnya, Bulughul Maram nomor hadis 1494. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, maaf Ustadz, di tema pertanyaan dari jemaah, mohon keterangannya mengenai penentuan tanggal 9 dan 10 Muharram. Mengingat ada perbedaan antara ruqyat dan hisab, sementara pemerintah tidak melakukan sidang isbat Ustadz. Terima kasih. Saudara sekalian, melihat hilal itu hanya untuk dua, untuk ibadah wajib. Coba lihat surat Al-Baqarah 189. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Hanya dua. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal, bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah perhitungan untuk ibadah manusia dan perhitungan untuk mulai ibadah haji. Hanya itu. Jadi melihat hilal itu di bulan Sya'ban untuk menentukan kapan mulai 1 Ramadan. Di akhir Ramadan, kapan menentukan akhir Ramadan untuk menentukan 1 Syawal. Di bulan Zulhijjah untuk menentukan kapan tanggal 1 Zulhijjah karena ada ibadah haji. Adapun selain dari itu, gak usah. Gak pernah Rasulullah lihat hilal untuk tanggal 1 Muharram. Gak perlu. Maka terkadang ada perbedaan di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, Rabiul, terserah. Wong kadang Ramadan juga ada perbedaan kok. Maka pemerintah nggak pernah menentukan siban isbat kecuali dua tadi. Akhir Sa'ban untuk menentukan Ramadan dan akhir Ramadan untuk menentukan 1 Syawal udah. Adapun haji menentukan sidang isbat, ya, tetapi tidak diumumkan seperti Ramadan. Kenapa? Penyelenggara haji hanyalah di Arab Saudi. Kita hanya menentukan kapan Arafah, kapan Idul Adha. Maka ada perbedaan, nggak ada masalah. Ibu meyakini yang mana, bapak meyakini yang mana, bismillah. Karena ibadah sunnah itu nggak masalah. Contoh Ayamul Bait. Katakanlah hari ini ada yang menganggap 13, besok 14, 15. Silakan.
Ada yang menyatakan 13-nya besok Ustaz, sekarang baru tanggal 12. Berarti besok, lusa, lusanya lagi. Monggo, beda dong Ustaz. Wong ibadah sunnah kok. Ayamul bid tidak masalah, yang penting bulan purnama saat itu. Termasuk sekarang, di bulan Muharram ada perbedaan. Ada yang menyatakan bahwasanya tanggal satunya adalah hari Ahad. Ketika Zulhijjahnya digenapkannya 30, maka tanggal satunya hari Senin. Ketika Dzulhijjahnya dianggap 29 hari, maka tanggal 1 Muharramnya hari Ahad. Sudah tinggal dihitung aja. Berbeda Ustaz. Nah masalah Anda yakin yang mana? Bismillah. Karena ini ibadah sunnah. Saum Tasu'a ibadah sunnah. Saum Asyura ibadah sunnah. Ayamul Bait ibadah sunnah. Yang penting lakukan. Berbeda tidak masalah. Mana yang paling Anda yakini? Amalkan. Demikian. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir, Akti, karena waktu juga. Insya Allah nanti kita tutup dengan doa. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan terakhir, bagaimana kedudukan seorang anak yang selalu mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Apakah orang tua tersebut mendapatkan reaksi atau di alam kubur dan di akhiratnya Pak Ustadz? Terima kasih. Aset yang paling berharga anak yang saleh. Silakan nanti buka di kitab Bulughul Maram nomor hadis 952. Bulughul Maram nomor hadis 952 dari Abu Hurairah. Idza matal insan atau idza mata ibn Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila telah mati anak Adam, seluruh amal anak Adam terputus kecuali 3. Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Baik itu yang dilakukan dirinya ketika masih hidup atau ketika anak-anak yang soleh bersedekah mengatasnamakan orang tuanya, itu pahalanya mengalir. Setiap amal soleh anaknya, orang tuanya mendapat pahala mengalir. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimilikinya yang sempat dimanfaatkan, diajarkan kepada keluarga, kepada handetolan, kepada orang banyak, maka ilmu itu menjadi pahala yang mengalir. Yang ketiga siapa dia? Waladun salihun yad'ulah. Anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan. Subhanallah. Doanya akan menjadi pahala kebaikan bertumpuk-tumpuk. Doanya akan menjadi penggugur dosa orang tuanya. Doanya akan menjadi penerang kuburnya. Bukankah doanya anak soleh di antara doa yang singkat? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosaku. Ampuni dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kesalahannya, ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka sejak kecil menyayangi kami, ya Allah. Mendidik kami sejak kecil, ya Allah. Maka insya Allah doa itu akan menjadikan orang tua kita disayang Allah. Digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Apalagi kalau kita tambahkan doa yang sempurna. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Kalau ayah kita yang meninggal. Kalau ibu kita yang sudah meninggal. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afwan. Kalau orang tua dua-duanya sudah meninggal dan kita ingin mendoakan cula mertua kita, anak kakek nenek kita. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Baca itu dengan sempurna. Semoga dengan doa itu lapang kuburnya, terang tempat masuknya, tidak akan sempit kuburnya, ringan perhitungan di kuburnya. Allah jauhkan dari azabnya, Allah akan terangi tempatnya, dan Allah akan gantikan tempatnya yang terbaik, yaitu nanti di akhirat di surga. Jadi doa anak insya Allah ijabah. Karena doa yang paling ijabah diantaranya doa orang tua kepada anak, doa anak kepada orang tua, doa orang yang sedang saum, doa orang-orang yang terdolimi, doa ketika Anda dalam keadaan susah, dalam keadaan Anda sulit, doa ketika dalam keadaan menjelang berbuka. Baik itu di waktu saum yang sunnah ataupun yang wajib. Itu doa-doa mustajab yang kita bisa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah kita akan menuntaskan kajian kita di satu seri lagi, yaitu wasiat yang ketiga. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta, fa innahu majziyun bihi. Hai Muhammad,
beramal, berbuatlah sesuka kamu. Sesungguhnya setiap amalmu akan dibalas. Insya Allah kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dengan hidayahnya, kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Ya Allah, karuniakan kepada kami, ya Allah, hati yang senantiasa lapang, hati yang senantiasa tunduk, hati yang lembut, menerima kebenaran darimu, yang sanggup menjalankan segala perintahmu dan mengikuti segala aturan, dan sanggup untuk senantiasa menolak segala yang kau larang, dan menjauhkan segala apa yang kau larang. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang senantiasa didekatkan kepada iman dan takwa. Engkau naungi dengan hidayahmu, Engkau naungi dengan rahmat dan barokahmu, dan jadikan kami dan keluarga kami, ya Allah, menjadi orang-orang yang tetap mendirikan salat, orang-orang yang menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu, dan jadikan kami, ya Allah, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang qurrata a'yun, yang birrul walidain, yang berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, dan bermanfaat untuk agama dan negaranya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudaraku seiman, kajian kita pada siang hari ini. Semoga membawa manfaat. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum untuk semuanya. Terima kasih. Untuk Pak Gunawan, untuk Pak Terima Puji dan tim. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ya, Saya mohon pamit terima lebih Bapak. dulu, Iya. Pak Gunawan, Ibu Ya, Puji, dan baik, para Pak. Terima kasih pengurus. banyak Pak Usman. Terima Pak kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum. Jazakumullah khair Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sudah hadir untuk Terima semuanya. kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Gun, terima kasih Puji. Terima kasih Bu. Sampai ketemu. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat keluarga semua. Salam Terima sehat. kasih semuanya. Pak Puji, Mas Ud. Ya, Ya, sama-sama Pak Bapak Mas Ibu Uki. semuanya. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Salam Bu Nadi. Terima kasih Pak Gun, Bu Puji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Rizwan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Puji, Pak Gunawan.